Om Swastiastu. Om Awignamastu Nama Sidam. Om Anubadrah Kratawo Yantu Iswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat pagi semuanya. Ya, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kedua, yaitu masih dengan tema menghargai Maharesi penerima Wahyu Weda. Nah, minggu lalu kita telah mengenal siapa-siapa saja Sabda Resi dan karya beliau. Nah, hari ini kita akan melanjutkan 3 materi, yaitu yang pertama ada cerita tentang Maharesi penerima Wahyu Weda, yang kedua Maharesi penyusun kitab suci Weda, dan ketiga cara menghargai Maharesi penerima Wahyu. Nah, yang pertama langsung saja kita ke cerita tentang Maharesi penerima Wahyu Weda. Maharesi pertama yaitu Maharesi Gretsamada. Beliau keturunan Sunahotra yang berasal dari keluarga Angira. Dalam kitab Mahabharata disebutkan bahwa beliau merupakan keturunan Maharesi Senaka, seorang Maharesi yang sangat berpengaruh dalam sejarah agama Hindu. Maharesi Gretsamada memiliki putra bernama Kurma. Dalam kehidupannya, Maharesi Gretsamada sangat disiplin dalam melaksanakan ritual keagamaan, seperti melaksanakan Surya Sewana di pagi hari, membaca doa pada siang dan sore hari, serta selalu melaksanakan perenungan diri dengan meditasi. Nah, untuk itulah beliau mendapatkan wahyu dari Hyang Widiwasa. Maharesi yang kedua yaitu Maharesi Wiswamitra. Beliau adalah seorang ksatria, bukan dari golongan Brahmana. Beliau merupakan putra dari Musika. Maharesi Wiswamitra meninggalkan kerajaannya dan melakukan tapa brata ke dalam hutan dengan begitu tekun dan disiplin hingga beliau mendapatkan anugerah menjadi Maharesi. Beliau merupakan raja yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Keuletan beliau dalam melaksanakan meditasi membuat beliau mampu mendengar sabda suci Hyang Widiwasa. Kemudian yang ketiga yaitu Maharesi Wamadewa. Beliau merupakan Maharesi yang sangat suci, disebut Brahmana yang sempurna karena sejak dalam kandungan sang ibu, beliau telah mendapatkan penerangan dari Dewa Indra dan Dewa Aditi. Beliau sudah menunjukkan keajaiban-keajaibannya sejak kecil. Beliau sering berbicara dengan Dewa Indra dan Dewa Aditi. Kemampuan beliau ini menunjukkan bahwa beliau memiliki kelebihan dibandingkan orang kebanyakan. Dan sejak kecil pun beliau selalu berdisiplin diri untuk mendekatkan diri ke hadapan Hyang Widiwasa, sehingga beliau mendapatkan wahyu dari Hyang Widiwasa. Kemudian yang keempat itu Maharesi Atri. Beliau lahir di lingkungan Brahmana sehingga beliau terbiasa hidup dengan tatanan kehidupan seorang Brahmana, yaitu selalu mendekatkan diri kepada Hyang Widiwasa. Beliau seorang resi yang disiplin dan tekun dalam menjalankan ajaran agama. Nah, karena ketekunannya itulah beliau mampu mendengar sabda suci Hyang Widi. Dan Maharesi yang kelima itu Maharesi Bharadwaja. Beliau merupakan Maharesi yang menerima sebagian besar ayat-ayat Rigveda karena kesucian hatinya. Beliau selalu berpikir suci dan rajin mendekatkan diri ke hadapan Hyang Widi sehingga beliau menerima wahyu. Keturunan beliau pun menyusun mantra-mantra Rigveda. Nah, sehingga hal ini patut diteladani dari Maharesi Bharadwaja. Nah, dalam kitab Mahabharata, Guru Drona dikenal sebagai putra Maharesi Bharadwaja yang lahir dari Kuci. Dan Maharesi yang keenam yaitu Maharesi Wasista. Nama beliau banyak disebutkan dalam kitab Mahabharata. Nama Resi Wasista disamakan dengan nama Resi Wiswamitra. Dalam kitab Matsya Purana dinyatakan bahwa Resi Wasista mengawini Arundhati, yaitu saudara perempuan Dewa Sri Narada, dan melahirkan putra bernama Sakti. Beliau tinggal di hutan Kamyaka. Beliau merupakan Maharesi yang tekun dan penuh semangat. Maharesi Wasista belajar di tempat yang sunyi dan sepi hingga mendapat wahyu Rigveda dari Hyang Widiwasa. Maharesi ketujuh yang menerima wahyu Hyang Widi yaitu Maharesi Kanwa. Beliau sangat tekun menjaga kesucian diri, karenanya beliau mendapat wahyu dari Hyang Widi.
Beliau juga sangat dikagumi karena kesabaran dan kebijaksanaannya. Nah, beliau memiliki putra bernama Prakanwa. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi Maharsi penyusun kitab Caturweda. Weda yang diterima oleh Saptarsi lalu dihimpun oleh Maharsi Vyasa atau dikenal dengan Kresna Dwipayana. Beliau mengkodifikasi ayat-ayat suci yang diterima oleh Maharsi agar tidak hilang dan punah. Beliau mengelompokkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan tujuannya dibantu oleh para muridnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kitab suci agama Hindu disebut Weda. Berasal dari kata bahasa Sanskerta dari akar kata Vid, kemudian berkembang menjadi kata Weda yang berarti pengetahuan. Nah, Maharsi Manu mengelompokkan Weda menjadi dua kelompok besar, yaitu Weda Sruti dan Weda Smarti. Weda Sruti adalah Weda yang diturunkan langsung oleh Yang Widi kepada Maharsi yang diterima melalui pendengaran. Sedangkan Weda Smarti adalah Weda yang disusun kembali berdasarkan ingatan para Maharsi. Weda Sruti yaitu Weda dalam bentuk himpunan wahyu. Kelompok Weda Sruti menurut isinya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama mantra, 2 brahmana, dan 3 Upanishad. Bagian mantra terdiri dari 4 himpunan atau samhita yang disebut Caturweda Samhita, yaitu yang pertama Rigweda Samhita disusun oleh Resi Pulaha, 2 Samaweda atau Samaweda Samhita disusun oleh Resi Jaimini, 3 Yajurweda atau Yajurweda Samhita disusun oleh Resi Waisampayana, dan 4 Atharvaveda atau Atharvaveda Samhita disusun oleh Resi Kanwa. Sedangkan Weda Smarti dikelompokkan menjadi 2, yaitu Wedanga dan Upaweda. Nah, Maharsi selalu menjaga kesucian hati dan pikirannya dengan cara melakukan pemujaan setiap hari dan melaksanakan tapa, brata, yoga, dan samadhi. Perilaku Maharsi tidak pernah menyimpang dari ajaran Dharma. Beliau selalu dapat dijadikan panutan dalam kehidupan ini. Menurut ajaran agama Hindu, setiap orang yang terlahir ke dunia memiliki 3 hutang yang disebut Trirena. Salah satunya adalah Resi Rena, yaitu hutang ilmu pengetahuan kepada Resi atau guru. Maka dari itu kita harus menghargai para Maharsi penerima Wahyu Weda. Nah, cara menghargai Maharsi penerima Wahyu Weda yaitu yang pertama, rajin membaca dan mempelajari kitab suci Weda dengan tuntunan dari orang, guru, dan orang tua di rumah. Kedua, belajar yang baik, tekun, dan tentunya penuh semangat. Ketiga, menjalankan ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu berpikir, berperilaku, dan berbicara sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam kitab suci Weda. Selain itu, yang keempat, melakukan semua tindakan yang baik dan tidak melanggar ajaran agama Hindu maupun peraturan yang ada baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Dan kelima, memiliki sopan, santun, etika, dan budi pekerti yang luhur. Nah, itu dia 3 materi kita hari ini. Jangan lupa dicatat kemudian dibaca kembali agar anak-anak semua ingat dengan materi mengenai Sapta Resi atau para resi penerima Wahyu Weda. Nah, Ibu harap materi yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat dan tentunya pengetahuan kepada diri kita semua bahwa betapa pentingnya Sapta Resi terhadap agama Hindu. Demikian untuk hari ini, Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.